Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kita akan lanjutkan pembahasan pelajaran fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah ta'ala. Kita masih pada kitab Shalah. Kita masuk pada bab Al-Jumu'ah, salat Jumat. Jadi tinggal menyisakan dua bab lagi ya, tentang salat Jumat dan salat Aid ya. Salat Aid ya. Dan sholat khauf ya. Tiga berarti. Tiga. Baik. Penulis mengatakan ya bab al-jumu'ah, sholat Jumat. Syuhudul jumu'ati fardun ainun ala kulli muslimin. Ya, menghadiri sholat Jumat itu hukumnya fardu ain ya, fardu ain atas setiap muslim. Jadi hukumnya fardu ain, wajib. Illa khamsah, kecuali ada 5 golongan yang tidak wajib baginya untuk menghadiri sholat Jumat. Abdun mamlukun, yang pertama hamba sahaya, budak ya, hamba yang dikuasai atau budak, dia tidak wajib sholat Jumat. Au imra'atun, yang kemudian yang kedua, atau seorang wanita ya, wanita tidak wajib sholat Jumat. Au sabiyun, atau anak kecil yang belum balik. Au maridun, atau orang yang sakit. Kemudian au musafirun, atau seorang musafir yang dalam perjalanan. Jadi 5 orang ini atau 5 golongan ini dikecualikan dari kewajiban sholat Jumat. Namun kalau kelima golongan ini ingin menghadiri sholat Jumat, maka ya tidak mengapa. Seorang budak atau seorang wanita, anak kecil, orang sakit kalau dia masih mampu datang sholat Jumat, atau seorang musafir kalau dia ingin menghadiri sholat Jumat, maka tidak mengapa, sah sholat Jumatnya ya. Jadi kalau ada misalnya antum musafir, antum dalam perjalanan, kemudian itu hari Jumat, ketika sampai di tempat tujuan, di kota tujuan, ternyata di situ sedang ya berlangsung Jumatan, atau antum sampai sedang khutbah, maka antum ya tidak wajib untuk menghadirinya. Jadi antum misalnya langsung pergi ke hotel atau tempat antum menginap, tidak ke masjid untuk sholat Jumat, ya tidak mengapa. Dan wajib adalah sholat duhur, tidak masalah. Apalagi ya kalau kita musafir, ada urusan terburu-buru kan ya, kalau sholat Jumat kan ada khutbahnya ya, makan waktu hampir 1 jam. Maka ya, kita lihat kalau kita tidak menghadirinya, kita langsung ya sholat zuhur di tempat kita menginap, tidak mengapa, tidak berdosa. Namun kalau mau hadir juga ya, tidak masalah. Intinya tidak wajib bagi seorang musafir untuk sholat Jumat.
Qala Allah Ta'ala berfirman tentang wajibnya salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jika kalian diseru untuk salat min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au, fi'il amr, fas'au, bersegeralah, ila dzikrillah, ya, kepada zikir, berzikir kepada Allah. Ila dzikrillah di sini sebagian ahli tafsir mengatakan khutbah Jumat. Karena khutbah itu isinya ilmu, nasihat, dan ilmu sering disebut dengan zikir. Bersegeralah kepada zikir kepada Allah, atau kepada khutbah Jumat, atau kepada salat Jumat. Ini adalah perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Ini juga larangan. Ya. Darul bai' itu larang. Ya. Tinggalkanlah jual beli. Ya. Sehingga dari firman Allah ini, para ulama mengambil kesimpulan, ya, beristinbat tentang dilarangnya jual beli ketika sudah azan yang kedua, bagi yang dua kali azan. Azan kedua adalah azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat Jumat. Itu dilarang kita jual beli. Sebagian ulama mengatakan, ya, jual belinya dia berdosa dan jual belinya tidak sah, sehingga tidak ada pengaruh dari akadnya itu. Barangnya tidak jadi milik dia kalau dia pembeli, dan uangnya tidak berhak digunakan kalau dia seorang penjual. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, intinya ayat ini jelas, ya. Ada perintah untuk bersegera salat Jumat dan larangan untuk berlakukan jual beli. Itu dalil tentang wajibnya salat Jumat. Kemudian dalil tentang dikecualikannya 5 golongan tadi untuk salat Jumat itu dalil dari An-Tariq Ibni Syihab, dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba', 'abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Jumat adalah hak yang wajib, kewajiban atas semua muslim, fi jama'atin, dalam, ya, secara berjamaah, kecuali atas 4, ya, 4 orang yang tidak wajib salat Jumat. Abdun mamlukun, hamba yang dimiliki atau hamba yang dikuasai, budak, au imra'atun atau wanita, au sabiyun atau anak kecil, au maridun atau orang sakit, ya. Kemudian yang tentang musafir mana? Itu hadisnya lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal musafiri jumu'atun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada atas orang musafir itu kewajiban atas musafir salat Jumat. Tidak ada kewajiban atas seorang musafir untuk salat Jumat. Maka musafir boleh meninggalkan salat Jumat walaupun dia sampai di kota itu sedang Jumatan, sedang khutbah, atau sedang melaksanakan salat Jumat, maka dia tidak wajib untuk datang ke masjid dan ikut salat Jumat. Ya, boleh kalau dia mau datang, mau ikut boleh, tapi tidak wajib. Kalau dia langsung menuju ke tempat menginap, terus dia salat zuhur, ya itu, ya tidak mengapa. Kemudian beliau mengatakan al-hatsu 'alaiha, ya, motivasi untuk melaksanakan salat Jumat. Ini termasuk di antara keutamaan salat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala thumma atal jumu'ata fa shalla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi, ya, dia mandi
Untuk sholat Jumat, mandi di sini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Adapun penulis Al-Wajiz menganggapnya sunnah, ya, untuk mandi menuju sholat Jumat. Barang siapa yang mandi kemudian dia mendatangi sholat Jumat, ketika sampai di masjid, sholat maqdira lahu, dia sholat sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Artinya dia sholat sesuai kemampuannya, ya. Jadi sampai di masjid, sebelum imam datang, kita sholat. Dan sholatnya tidak terbatas, tapi kita laksanakan 2 rakaat, dua rakaat, ya. Jadi sholat 2 rakaat salam, ulang lagi 2 rakaat salam, terus sampai imam keluar. Ketika imam keluar sudah naik mimbar, maka kita berhenti sholat. Tsumma ansota, kemudian dia diam mendengarkan khutbah, hatta yafrugha an khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka apa yang akan dia dapatkan, maka akan diampuni baginya dosa antara Jumat itu dan Jumat yang lalu. Wa fardhu salasati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Nah, berarti dosa 10 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat bonus 3 hari. Ya. Tapi memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis, karena Nabi mengatakan man, ya, barang siapa, itu man syartiyah. Maka syaratnya untuk mendapatkan pengampunan dosa tadi itu igtasala, mandi di rumah, datang sholat Jumat, dia sholat 2 rakaat sesuai kemampuannya, ya. Kemudian dia diam mendengarkan khutbah, kemudian sholat bersama imam. Ini termasuk, ya, keutamaan yang akan dia dapatkan. Dan juga dari beliau, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu, ya, antara satu salat dengan salat yang lain, yang salat 5 waktu, kemudian antara Jumat kepada Jumat yang berikut, antara Ramadan dan kepada Ramadan yang berikut, itu mukaffiratun ma bainahun, adalah penghapus dosa antara keduanya. Jumat salat dengan salat yang 5 waktu, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, itu penghapus dosa antara keduanya. Idza jtunibatil kaba'ir, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, sehingga dari sabda Nabi mengatakan idza ujtunibatil kaba'ir, jika dia meninggalkan dosa besar, itu menunjukkan, kata mereka, dosa yang dihapuskan antara sholat-sholat tadi, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu Allah hapuskan. Dan dosa kecil kita teramat sangat banyak, ya. Banyak dosa-dosa kita, ya, yang kecil, ya, yang besar juga mungkin, ya. Dan dosa kecil inilah yang dihapuskan antara, ya, perkara-perkara tadi. Adapun dosa besar itu belum akan diampuni sampai dia bertobat, ya. Harus bertobat kalau dosa besar. Tidak bisa kita hanya mengandalkan, ya, antara sholat dengan sholat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, ya. Dalam riwayat lain umroh dengan umroh juga, ya, antara umroh dengan umroh, itu penghapus dosa antara keduanya. Tapi dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus kita tobati, ya, kita harus bertobat kalau itu dosa besar. Di antara ciri dosa besar, ya, dosa yang pelakunya dilaknat, ya, dilaknat oleh Allah. Dalam nas-nas disebutkan seperti itu, ya, diancam dengan laknat, di antaranya seperti itu. Disebutkan disebutkan dengan, ya, tinggal lama di dalam neraka, ya, kholidina fiha, seperti itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, ini keutamaan sholat Jumat. Kemudian berikut yang beliau bawakan di sini, at-tahdziru minat tahawuni biha, ancaman, peringatan dari meremehkan sholat Jumat. Nah, ini hati-hati, jangan sampai seorang itu meremehkan, tidak menghadiri sholat Jumat tanpa uzur.
An Ibnu Umar wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw layakhtimanna Allahu ala qulubihim tsumma layakununna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, benar-benar itu pakai lam taukid dan nun taukid, layantahiyanna, benar-benar berhenti suatu kaum dari wad'ihimul jumu'ah, dari melalaikan sholat Jumat, tidak menghadiri sholat Jumat tanpa udzur. Kalau mereka tidak berhenti, apa yang mereka dapatkan? Layakhtimannallahu, itu juga pakai lam taukid dan nun taukid, atau benar-benar Allah akan mengunci ala qulubihim, hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka akan benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Tuh. Karena mereka melalaikan sholat Jumat tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Kalau yang 5 tadi memang boleh nak sholat Jumat, uzur, ya, budak, wanita, anak kecil, orang sakit dan musafir. Ini nak hadir sholat Jumat, ya, tidak masalah. Tapi yang tidak ada uzur, itu ancamannya Allah akan mengunci hati orang tersebut dan dia akan menjadi orang yang lalai. Dan lalai terus dia, karena Allah telah mengunci hatinya. Naudzubillah. Dan betapa banyak orang yang melalaikan sholat Jumat ini. Ancaman yang lain juga, ya, dari Abdullah, ya, Abdullah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah bin Mas'ud atau Allah alam siapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda liqaumin, terhadap kepada suatu kaum, yatakhallafuna 'anil jumu'ah, yang mereka tidak menghadiri salat Jumat. Nabi mengatakan apa? Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqu 'ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berkeinginan kuat untuk memerintahkan seorang laki-laki mengimami manusia. Kemudian aku pergi dan aku akan membakar, ya, rumah orang-orang yang mereka tidak menghadiri sholat Jumat. Ini ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abul Ja'di ad-Damri atau al-Dhimri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, tahawunan, karena meremehkan, bukan karena uzur. Kalau karena uzur, ya, meninggalkan lebih dari 3 kali, ya, tidak masalah, kalau memang uzur syar'i. Tapi ini tahawunan, kata Nabi, dalam keadaan dia meremehkan. Apa yang didapatkan? Taba'allahu ala qalbihi, Allah akan mengunci hatinya, sehingga hatinya terus dalam, ya, kelalaian, terus, ya, dalam, ya, lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kunci hatinya. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha jumu'atin min ghairi 'udhrin kutiba minal munafiqin. Masyaallah, ya. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat min ghairi 'udhrin, tanpa uzur, kutiba minal munafiqin, dia ditulis termasuk orang-orang munafik, ya. Naudzubillah. Ini tentang ancaman orang yang tahawud, ya, meremehkan sholat Jumat. Kemudian ada faedah sedikit, karena kita sedang membahas tentang sholat Jumat, ya, keutamaan hari Jumat ini atau sholat Jumat.
itu tidak disyariatkan untuk mengkhususkan hari Jumat untuk apa? Berpuasa atau untuk sholat malam khusus hari Jumat. Tidak ada, ya. Tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal tersebut. Ya, hari Jumat adalah hari yang paling utama, ya. Ya, Sayyidul Ayyam, ketuanya hari-hari, pemimpinnya hari-hari, itu hari Jumat. Tapi tidak disyariatkan untuk ya seorang di situ mengkhususkan untuk berpuasa atau malamnya sholat malam khusus hari Jumat. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, la takhussu lailatal jumu'ati bi sholatin min baina layalin, ya min baina layali, wa la takhussu yaumal jumu'ati bi siyamin min bainal ayyam illa ay yakuna fi saumin yasumhu ahadukum. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam di antara malam-malam yang lain. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa di antara hari-hari yang lain, ya. Kecuali kalau memang itu kata Nabi puasa yang sudah dia biasa berpuasa. Misalnya dia biasa puasa 3 hari setiap bulan, tanggal berapa? 13, 14, 15. Ya, qadarullah pas salah satunya jatuh pada hari Jumat, maka tidak masalah dia puasa pada hari itu. Atau biasa puasa puasa Daud, sehari puasa, besok buka, selang-seling. Nah, kalau pas tateru hari Jumat tidak apa-apa kata Nabi. Tapi ini mengkhususkan hari Jumat, hari yang utama, ya, penuh keberkahan. Saya mau puasa khusus hari Jumat, atau malamnya mau mendirikan sholat malam khusus, ya, malam Jumat. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tadi sahih, akhrajahu Muslim, ya, wa Nasa'i, wa Ahmad. Asalnya dalam Al-Bukhari. Ya, jadi kalau tidak ada tuntunan jangan kita mengkhususkan. Tidak boleh mengkhususkan suatu hari atau suatu waktu atau apapun yang syariat tidak mengkhususkan untuk beribadah pada waktu tersebut. Ya. Mengkhususkan, termasuk perayaan-perayaan itu kan mengkhususkan satu hari untuk merayakan sesuatu, ya, yang tidak dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengkhususkan hari kelahiran beliau, ya, tidak mengkhususkan, ya, hari-hari tertentu. Ya. Kalau tidak ada dalil pengkhususan maka tidak boleh kita mengkhususkan. Makanya termasuk, ya, perbuatan ciri khas perbuatan bid'ah kata Syekh Albani dalam Kitabul Janaiz, mengkhususkan, mentakhsis sesuatu yang umum dalam syariat. Mengkhususkan sesuatu yang oleh syariat itu diumumkan, dibiarkan secara umum, tapi kita khususkan. Seperti tadi, mengkhususkan berpuasa dan bersolat malam. Puasa surah dan solat malam memang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan. Tapi mengkhususkan pada hari Jumat itu yang dijadikan menjadi bid'ah. Contoh juga termasuk yang marak sekarang, mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah. Sedekah diperintahkan, hukum asalnya sedekah diperintahkan, ya, disyariatkan. Tapi yang dilarang itu mengkhususkan hari Jumat, ya, sehingga dibuka sedekah Jumat atau yang lainnya. Ya, silakan setiap hari. Kalau kebetulan pas memang antum bersedekah pada hari Jumat, ya silakan. Hari Jumat saya mau kasih makan orang. Ya, tapi jangan muncul i'tiqad, ya, ini khusus hari Jumat, ya, sedekah khusus hari Jumat. Ya. Tapi kalau antum bersedekah pas hari Jumat tidak masalah. Seperti itu. Jadi mengkhususkan sesuatu yang umum. Nah, itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, kita lanjut, ya. Waktuha, waktunya sholat Jumat. Kapan waktu sholat Jumat? Waktuha waktu zuhri wa tajuzu qablahu. Waktu sholat Jumat itu seperti waktu sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur? Ketika matahari zawal, ketika matahari sudah condong ke arah barat. Wa tajuzu qablahu, tapi boleh sebelum itu juga, ya. Boleh sebelum matahari condong sedikit, ya. Itu dibolehkan.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syamsu. Kata Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat itu ketika matahari telah tamil, ya, telah condong, sudah masuk waktu zuhur. Dan juga dari Jabir bin Abdullah annahu su'ila, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia ditanya, mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli Jumu'ah, kapan Rasulullah salat Jumat? Qala, maka Jabir bin Abdullah menjawab, kana yusalli thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tajubu syamsu. Kata Abdullah, waktu sholat Jumatnya Nabi itu ketika beliau sholat, ya, karena isoli beliau sholat, thumma nadhabu, kemudian setelah beliau sholat Jumat, kami pergi ke jimalina, ke unta-unta kami, ya, jimal jamak dari jamal, jamalun unta, jamaknya jimal. Fanuri huha, dan kami istirahatkan unta-unta kami hina tazulu syamsu, ketika matahari condong, ya. Jadi ini menunjukkan, ya, terkadang boleh memulai sholat Jumat sebelum matahari condong, sebelum masuk waktu sholat zuhur. Itu waktu. Kemudian al-khutbah, sekarang khutbah. Khutbah kata beliau di sini wahiyya wajibatun. Khutbah sholat Jumat itu wajib. Bahkan jumhur ulama mengatakan syartun. Syarat sahnya sholat Jumat itu khutbahnya. Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa adami tarkihi laha abadan. Kenapa? Bagaimana dihukumi wajib? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam limuwadhabatihi. Nabi terus-menerus melakukannya. Ya, tidak pernah Nabi tinggalkan, wa adami tarkihi laha, dan Nabi tidak pernah meninggalkan khutbah Jumat ketika sholat Jumat. Abadan, selamanya, ya. Tidak pernah beliau tinggalkan. Ma'aqaulihi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat Jumat itu wajib. Bahkan syarat, jumhur ulama mengatakan syarat. Kalau tidak ada khutbahnya maka tidak sah salat Jumat tersebut. Kemudian hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil khutbati. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah khutbah. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tulas salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilu salata wa qasuru al-khutbata wa inna minal bayani lasihran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya salat seorang laki-laki dan singkatnya khutbah dia itu ma'innatun, ya, di situ ada tanda ma'innatun, alamatun, artinya tanda-tanda min fiqhihi, dari kefaqihan dia, dari kecerdasan orang tersebut. Jadi tanda seorang itu faqih, ya, cerdas adalah dengan memanjangkan salat dan memendekkan khutbah. Itu sunnahnya, salatnya yang panjang, khutbahnya yang, ya, pendek, ya. Itu sunnah seperti itu. Tapi ini bukan kewajiban, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau memang ada maslahat boleh seorang yang panjang khutbahnya. Tapi hukum asalnya yang sesuai dengan sunnah yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang khutbahnya pendek dan salatnya panjang. Ya. Nabi pernah khutbah hanya membaca surat Qaf, ya. Surat Qaf. Ya. Nabi cuma baca surat Qaf, ya. Baca. Surat Qaf itu 1 lembar setengah, kalau nggak salah, ya, 1 lembar, hampir 1 lembar 1 muka. Kira-kira baca 1 lembar 1 muka berapa menit? Al-Quran dengan tartil, ya, 10, ya, 10, 15, 10-15 menit. Nabi cuma surat Qaf yang Nabi baca di khutbah. Nah, kalau antum mau boleh mengamalkannya, tapi baca terjemahannya juga. Gitu. Kata Nabi, fa'atilu salat, maka panjangkanlah salat, waqsurul khutbah, dan ringkaskanlah khutbah. Nah, itu petunjuk Nabi. Salatnya panjang,
khutbahnya seringkas saja. Wa inna minal bayani lasihran, karena dan sesungguhnya di antara penjelasan itu minal bayan lasihran adalah sihir, ya. Sihir di sini sihir secara logo, ya. Sihir secara logo itu dulu pernah di kitab tauhid gitu, sesuatu yang asarnya itu pengaruhnya itu yang sebabnya itu sangat samar, itu sihir secara logo. Terjadi sesuatu dengan sebab yang samar, ya. Makanya itu juga ke makna secara syar'i istilah. Orang yang disihirkan tiba-tiba misalnya sakit, naudzubillah. Sebabnya apa? Ya samar, enggak kelihatan. Kalau itu terkena sihir. Kalau orang sakit karena ya keinjak paku, itu jelas kan zahir dari sebab. Tapi kalau orang sakit karena sihir, ya khafi, sangat samar. Maka susah dibuktikan kalau zaman sekarang, ya. Susah buktikan. Kecuali pengakuan dari si pelaku. Ya, hati-hati sekarang banyak orang mengadu domba, ya. Ada orang kena sihir, dipanggil lagi dukun, orang pintar. Terus dia bilang, "Oh, baik-baik, orang dekat sini ini." Selalu begitu DP pukulan. Apalagi sampai dia nunjuk orang, ini bahaya. Bisa saja mengadu domba. Karena sihir itu sangat khafi, DP sebab sangat samar. Dan termasuk pengaruh sihir yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an adalah apa? Ayufarriqu bainal mar'i wa zawji. Bisa memisahkan dengan izin Allah, suami istri bisa bercerai. Sebabnya apa? Sihir itu samar. Kalau suami istri bercerai karena misalnya ya naudzubillah, misalnya suaminya atau istrinya ya berbuat selingkuh terus cerai, ya, itu jelas kan zahir. Ya, tapi kalau bercerai karena sihir nggak tahu, kok harmonis sekali mereka, waktu kelihatannya sangat harmonis, nggak pernah bertengkar, tiba-tiba cerai kalau kena sihir itu. Jadi sihir sesuatu yang ya muncul dengan sebab yang sangat samar, itu sihir secara bahasa. Nah di sini kata Nabi, wa inna minal bayani lasihran, sesungguhnya di antara ya bayan itu penjelasan, pidato, retorika orang berkhutbah itu termasuk bisa sihir, karena bisa menyihir audiens pendengar. Orang masuk masjid dengan khutbah, keluar tiba-tiba sudah berpengaruh pada dirinya. Ya, misalnya orang yang selalu lalai, ketika dia sholat Jumat terus imamnya khutbahnya tentang surga neraka dengan retorika yang masya Allah, tiba-tiba dia keluar sadar, pengaruh. Apa sebabnya? Orang nggak lihat kok dia tiba-tiba jadi sholat terus, jadi rajin ibadah. Oh, karena dia dengar khutbah itu. Yang orang nggak tahu dari sebab secara zahir, begitu. Sehingga para ulama menjelaskan dulu pernah di kitab tauhid ini, ya, kalau bayan retorika yang bagus itu untuk kemaslahatan, itu berpahala. Antum perbagus khutbah dengan niat agar orang bisa memahami dakwah, menerima dakwah, bukan untuk ya gaya-gayaan, bukan. Ya, sehingga mereka dalam tanda kutip tersihir sampai menerima tauhid sunnah. Nah, itu justru malah dianjurkan. Tapi sebaliknya kalau untuk keburukan, nah ini yang bahaya, ini haram. Itu. Jadi itu bayannya, penjelasan yang retorika yang masya Allah. Ada orang yang kita dengar satu dua kata saja dia bicara, tapi sangat mengena di hati, ya, sangat mengena di hati kita, ya, satu dua potong kalimat yang dia sampaikan. Ala kulli hal, yang menjadi syahid di sini adalah Nabi menyuruh kita untuk memperpanjang sholat dan memendekkan khutbah. Para ulama menjelaskan kadar minimal khutbah itu apa sih batasannya? Kan tidak bisa dibatasi dengan waktu 10 menit atau berapa menit. Kapan sudah dikatakan sah khutbahnya? Pada intinya telah berisi oleh nasihat, ya, nasihat kepada ya jamaah sudah. Ya. Adapun ya sebagian mereka mengatakan ucapan memuji Allah, salawat dan juga yang lain itu hukumnya sunnah. Tapi yang intinya adalah ada nasihat kepada jamaah. Nasihatnya tentu yang mau'idhah yang tentang akhirat seperti itu. Walaupun cuma 10 menit. Ya, innal hamdalillah nahmadu, terus antum nasihati bertakwa kepada Allah seperti itu. Terus antum turun, sudah. Duduk dulu, khutbah pertama selesai, baru berdiri khutbah kedua. Doa. Sudah sah insyaallah, ya. Tidak harus panjang, tidak harus 10 lembar kertas, tidak harus, tidak wajib. Ini. Intinya itu kan kesempatan. Orang-orang umum biasanya mereka kalau sholat Jumat insyaallah
semangat. Coba lihat kalau sholat Jumat biasanya full masjid. Nah, kesempatan, dan orang umum itu yang tak terbiasa duduk taklim itu malas kalau panjang-panjang, mengantuk, so bosan mereka. Jadi singkat padat jelas begitu, singkat padat jelas. Beda kalau di hadapan para santri, ya silakan antum mau syarah satu hadis, ya boleh. Ya, tapi kalau orang-orang umum yang itu waktu berharga mereka, pas mereka tak kumpul di situ di sholat Jumat, gunakan, ya ringkas padat jelas tentang tauhid, usahakan, ya nanti antum mungkin jadi khotib di kampung-kampung, nggak usah terlalu panjang-panjang, bahkan dalil 1-2 saja dalilnya, ya yang cari dalil yang pas mengena sesuai dengan inti pembahasan begitu. Nah, dari Jabir bin Samurah, qala, dia mengatakan, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Saya ya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa salat. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Ya, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qasdan. Qasdan itu lihat di bawah tulisan itu al-adlu wal was-sawa, ya sederhana dan tidak begitu panjang. Khutbahnya sederhana, tidak panjang, dan sholatnya juga seperti itu. Sederhana saja, ya, tidak perlu, ya, apalagi dengan bahasa-bahasa yang terkadang tidak dipahami. Ya, kata Ali radhiyallahu anhu apa? Haditsun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Ya. Aturidu ayukadzibullaha wa rasulahu ayukadzibuna Allah wa rasulahu atau kama qala. Apakah kalian mau mereka mendustakan Allah dan Rasulnya gara-gara kita bicara ya dengan apa yang mereka tidak pahami? Kalau di masjid umum tinggalkan istilah-istilah yang biasa, istilah itu hanya dikenal oleh kalangan orang-orang yang telah belajar dalam mengaji misalnya. Tinggalkan istilah-istilah seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting kan intinya. Misalnya antum ingin menjelaskan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tidak perlu sebutkan istilah itu, 3 istilah itu. Kan bukan itu inti dakwah. Bukan istilahnya maksudnya. Intinya ya apa isi tauhid uluhiyah, apa isi tauhid rububiyah, itu yang jelaskan. Kita wajib hanya menyembah Allah tanpa menyebutkan itu istilahnya tauhid uluhiyah. Kita wajib meyakini Allah lah yang mengatur alam semesta. Nah, itu kan inti tauhid rububiyah, tanpa perlu kita harus ucapkan DP istilah. Apalagi ya ketika antum sebutkan zaman sekarang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, langsung apa? Cap wahabin usah. Ya, Nabi juga enggak pernah menggunakan istilah itu ketika dakwah, ya, langsung intinya saja. Ya, poin. Nah, seperti itu. Jangan sampai mereka lari dari tauhid karena kita yang ya kurang tepat dalam menyampaikan istilah. Ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika mau nulis itu kan ada orang musyrik, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Hudaybiyah yang juru tulisnya Ali radhiyallahu anhu. Ditulis oleh Ali radhiyallahu anhu, perjanjian ini dari Muhammad Rasulullah. Nah, Rasulullah ya, itu kan gelar beliau yang sangat dihormati oleh semua kaum muslimin. Gelar yang berikan itu Allah yang berikan gelar itu. Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kata orang musyrik apa? Hapus kata Rasulullah itu. Kami enggak mengakui beliau Rasulullah. Kalau kami akui beliau Rasulullah, ya enggak perlu ada perjanjian Hudaybiyah, kita aman-aman saja. Justru kami enggak mengakui beliau Rasulullah, hapus. Kata Ali, saya enggak mau hapus. Ali bilang, gila aja lu gue mau hapus ini Rasulullah ini. Kata Nabi, hapus ya Ali. Kata Ali, ya Rasulullah, aku enggak mau hapus. Sini, Nabi ambil, Nabi hapus. Kenapa? Ya. Walaupun karena ada maslahat besar di situ, agar yang penting inti perjanjian itu bisa terlaksana, bisa deal dan terlaksana, itu masalahnya. Masalah tulisan Rasulullah itu bukan itu intinya. Seperti itu. Paham? Lihat maslahatnya. Kalau di suatu tempat mereka sudah tidak suka mendengar nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak apa-apa, tidak sampaikan. Gelar Rasulullah saja beliau hapus, yang penting orang musyrik mau membuat perjanjian Hudaybiyah.
Karena yang kita dakwakan kan bukan taklid kepada syekh, bukan untuk memperkenalkan beliau, tapi dakwah tauhid yang kita angkat. Seperti itu. Nggak masalah. Itu dakwah. Begitu juga di khutbah. Hindari, kalau di masjid umum, hindari menggunakan istilah-istilah yang memang biasanya hanya kita yang paham istilah tersebut, atau hanya kita yang orang yang sudah lama belajar yang bisa memahami istilah tersebut. Ya. Kemudian, dicetakan saya setelah hadis tadi langsung masuk pembahasan khutbatul hajah. Ya. Alhamdulillah sudah dihadiri buku ini dari Ustaz Syuuti, jazakallah. Ternyata ada pembahasan di sini yang terlewat, ya, ada dicetakan baru, ada tambahan, ya. Dari hadis tadi langsung khutbatul hajah, ya. Jadi ada apa di situ? Mana bukunya ini? Dari hadis tadi tentang ada hadis dari Jabir. Nah, di cetakan saya sudah tidak ada di hadis Jabir ini. Baik. Kita baca ya. An Jabir bin Abdullah qala, dia mengatakan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu munziru jaishin yaqul sabbahakum wa massakum. Kata Jabir, ini masih tentang bagaimana berkhutbah bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkhutbah ihmarat ainahu, memerah matanya karena saking semangatnya beliau. Wa ala sautuhu, dan suaranya tinggi, ya, meninggi suaranya. Washtadda ghadabuhu, dan dia kemarahannya meningkat, ya. Benar-benar beliau seperti orang yang sedang marah, sedang berkhutbah. Ka'annahu munziru jaishin, seolah-olah beliau orang yang sedang memberikan peringatan kepada pasukan yang akan diutus untuk berperang itu. Ya, seolah-olah itu jamaah itu orang-orang yang akan diutus untuk berperang. Jadi dikasih semangat, ya, tidak dengan lembek-lembek, tidak, ya. Yaqul, beliau mengatakan sabbahakum wa massakum, ya. Pada pagi hari kalian, ya, hati-hati ada musuh di pagi hari, dan hati-hati ada musuh di siang, di sore hari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Ya, jadi boleh kita ikuti ini, ya, intonasi suara pada perkara yang memang harus agak tinggi suaranya kita tinggikan, tapi bukan teriak sama ini, ya. Ya, dikuatkan, diberikan penekanan lebih tegas, ya, ketika pada perkara-perkara yang penting seperti itu. Tentu kita lihat maslahatnya bagaimana. Ini tergantung maslahatnya. Kemudian juga pembahasan yang terlewat ini, ya, masih petunjuk bagaimana berkhutbah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi as-sababah fi khutbatihi 'inda dzikrillah ta'ala wa du'aihi wa lam yakun yarfa'u yadayhi illa idza istasqa. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya dalam khutbah ketika dia berzikir kepada Allah, ya. Dan ketika beliau berdoa kepada Allah. Jadi ketika di khutbah, ketika menyebut nama Allah atau berzikir, mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah, itu beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Atau ketika beliau berdoa, berisyarat dengan jari telunjuk. Dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya seperti ini ketika berdoa di atas mimbar ketika khutbah, kecuali ketika istasqa, ketika meminta hujan. Itu dikecualikan. Ketika meminta hujan, beliau mengangkat kedua tangan beliau seperti ini. Dari Husain bin Abdurrahman qala, dia mengatakan, Ra'a Umar bin Ru'aibah. Umar bin Ru'aibah radhiyallahu anhu, ini sahabat yang mulia, itu melihat Bishr bin Marwan alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar. Bishr bin Marwan ini dia bukan khalifah, gubernur lah seperti itu, ya. Seorang gubernur, ya. Dia wafat di sekitar tahun 75 Hijriah.
Jadi dahulu Umar yang berkhutbah, Umar yang memimpin sholat. Ya, jadi Bishr bin Marwan ini berkhutbah di atas mimbar, rafi'an yadayhi, dan dia mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Siapa? Bishr bin Marwan. Yang ini perkara ini dilihat oleh Umarah bin Ru'aibah, ya, sahabat. Apa? Faqala, maka berkata Umar bin Ru'aibah, qabbahullahu hatainil yadaini, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbihati. Ya. Kata Ru'aibah melihat Bishr bin Marwan itu berdoa mengangkat kedua tangan di atas mimbar, apa kata beliau? Qabbahallahu, semoga Allah menjelekkan kedua tangan itu. Langsung ditahdir. Bagaimana kalau dia lihat imam tiap hari begini setelah salam? Itu sahabat. Langsung tahdir karena ada bid'ah yang terjadi menurut mereka. Cepat mereka. Itu sebabnya Allah menyuruh kita mengikuti manhaj sahabat. Mereka itu orang-orang yang sangat menjaga sunnah dan sangat, termasuk bentuk menjaga sunnah, sangat mengingkari bid'ah. Sekecil apapun. Mungkin ini bid'ah dianggap remeh saja, cuma angkat tangan kok. Dan memang di beberapa hadis Nabi menyuruh kita mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi kan lihat praktek Nabi. Nabi yang nyuruh kita mengangkat tangan ketika berdoa, tapi Nabi juga ketika khutbah dan berdoa tidak mengangkat tangan. Maka ini dipahami oleh sahabat ini bid'ah. Kata apa? Ru'aibah, semoga Allah menjelekkan kedua tangan itu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berkhutbah dan berdoa ma yazidu, beliau tidak menambah ala ayyakula biyadihi hakadha, tidak pernah menambah kecuali dengan melakukan seperti ini dengan tangannya, kata Ru'aibah. Kemudian wa asyara bi isba'ihi al-musabbihati, dan beliau berisyarat dengan tangannya yang telunjuk, jarinya yang telunjuk, Jari telunjuk dikatakan jari yang al-musabbihah karena biasa digunakan untuk bertasbih. Kata Ru'aibah, Rasulullah enggak pernah menambah kecuali begini kalau khutbah, ketika doa. Tidak ada begini Rasulullah ketika khutbah Jumat. Kecuali nanti ada dalil ketika minta hujan, begitu. Lihat bagaimana cepatnya para sahabat mengingkari bid'ah. Mungkin bagi kita ringan saja, Makanya kan kata Ibnu Mas'ud, banyak sekarang perkara yang kalian anggap remeh, dahulu kami itu perkara yang besar yang kami anggap besar. Berdoa angkat tangan ketika khutbah, apalagi doa jemaah, doa jemaah, termasuk doa ba'da sholat berjamaah. Dan ketika antum jadi imam, misalnya dipersilakan jadi imam, ketika salam, sebelumnya sudah buat perjanjian, saya tidak berdoa, saya tidak doa jamaah. Kalau bapak mau memang maksa saya jadi imam, saya enggak doa jamaah, oh silakan, baru. Dan juga tidak perlu menyerahkan mic kepada mereka, karena itu antum persilahkan berarti. Anak kurang setuju. Sering ini muskilah. Belum pernah sampaikan tapi sampaikan di sini saja. Ada semoga Allah menjaga semua kaum muslimin, terutama para ikhwan yang sudah mengaji. Ada di antara mereka ketika itu memang dia tidak berdoa tapi dia serahkan. Lah kan berarti ridho. Bukankah adaful iman, yang paling rendah iman itu apa? Mengingkari dengan apa? Hati. Kata para ulama, mengingkari dengan hati itu tidak ridho, mengakui itu maksiat, tidak ridho, bahkan sebagian mereka mengatakan dengan tidak bermuka berseri-seri, berwajah masam dengan maksiat, tinggalkan. Itu dengan hati. Kalau kita nggak mau bicara, bukan kita persilakan. Dan sama aja ketika kita bermudahana, ini namanya mudahana, berbasa-basi dengan ahlul bid'ah, dengan cara kita mengorbankan prinsip kita, sama mereka enggak akan simpati. Buktinya apa Lihat mereka keluarkan kita dari masjid ketika mereka berpuasa, enggak ada mudahana kita enggak dianggap.
Kita sudah bermudahana kepada mereka, mudahana itu ya berbasa basi dengan kita meninggalkan prinsip kita, sudah kita berdosa. Nah, itu. Mereka tendang tetap. Ini enggak usah. Pak, saya enggak berzikir jamaah ya, dan enggak berdoa jamaah, dan saya enggak mau kasih ke mic. Oh ya sudah, saya jadi makmum ya. Allah enggak mewajibkan antum jadi imam, enggak wajib antum jadi imam. Yang wajib meninggalkan bid'ah. Jadi makmum saja. Begitu. Iya. Oh Allah. Karena kalau kita sudah membuka hati kita sedikit terhadap suatu bid'ah sedikit saja, itu akan ada celah sedikit, akan terbuka lebar lama-lama. Antum lihat. Ya. Bid'ah itu awalnya kecil, kata Al-Imam Al-Barbahari. Antum sudah belajar kitabnya dulu dengan Ustaz Abu Hanif. Ya. Bid'ah itu tidak ada bid'ah yang langsung besar, awalnya kecil. Awalnya hanya sekedar ngasih mic orang untuk berdoa jemaah. Lama-lama terbuka hatinya, dia mimpin doa. Lama-lama sudah selesai. Lihat sahabat, melihat Umar, melihat ada orang khotib begini langsung dicela. Semoga Allah menjelekkan dua tangan itu. Rasulullah pernah nambah kecuali begini. Nah, itu, ya. Jangan kendor. Nah, dulu kalau Covid jangan kendor. Kita juga jangan kendor. Ya. Seperti itu. Tuh. Nah, kemudian dari Anas ada seorang. Nah, ini dalil bahwa sekarang dalil boleh mengangkat tangan ketika istisqa, ketika meminta hujan. Ya, Rasulullah mengangkat tangan waktu itu. Dari Anas ada seorang laki-laki dakhalal masjid, masuk ke masjid yauma jumu'atin, pada hari Jumat. Ya, ketika Nabi sedang berkhutbah, min babika nahwa daril qada, dari pintu dari arah daril qada. Ya Allah, ini maksudnya apa? Ini ada satu pintu yang dari arah darul qada, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub, dan saat itu Nabi sedang berdiri berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya dia fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia datang langsung menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, telah hancur binasa harta-harta. Wan qata'ati as-subul, dan telah terputus jalan-jalan ya karena kemarau. Fad'ullaha yughithna, maka berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kita. Qala, maka Anas mengatakan farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, maka saat itu juga Rasulullah langsung mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berikanlah hujan kepada kami, berikanlah hujan kepada kami, berikanlah hujan kepada kami. Nah, itu. Kalau istisqa boleh. Ya. Nah, itu sudah. Ya. Setelah itu khutbatul hajanah sudah sama. Ada lagi, walam yakun sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi yadihi sayfan wala ghairahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ketika berkhutbah tidak memegang pedang dengan tangannya ataupun yang selainnya, nak pegang apa-apa. Wa inna makana ya'tamidu ala qausin, namun beliau pernah bersandar pada busur panah atau ason atau tongkat ketika berkhutbah, qabla ayat takhidal mimbar, sebelum dibuatkan mimbar. Dulu Nabi belum ada mimbar ketika khutbah, cuma berdiri saja, maka Nabi waktu itu bersandar dengan tongkat, ya, karena berdiri, belum ada mimbar atau di busur. Ya, sebelum dibuatkan mimbar. Walam yuhfaz anhu ba'da tihadil mimbar, dan Nabi tidak terus melakukan itu setelah dibuatkan mimbar, ya, tidak menjaga perbuatan beliau tersebut. Artinya beliau sudah tidak lagi megang tongkat atau apa ketika sudah dibuatkan mimbar, ya. Bahwasanya beliau ya bersandar pada pedang, wala qausin atau busur, wala ghairi atau yang selainnya. Intinya tidak ada lagi apa ketika ada mimbar Nabi melakukan hal tersebut. Maka sekarang tidak perlu pegang tongkat ketika berkhutbah. Bawa tongkat, ya tidak perlu. Baik. Itu perkataan ya dalam Zadul Ma'ad. Berarti Imam siapa? Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, sampai situ ya. Setelah
itu kita balik ke kitab saya, sudah sama setelah itu. Jadi sekarang saya kalau baca dua-dua harus baca ini dulu baru yang itu. Belum lagi yang sebelumnya, anak mau ulang baca, mungkin ada perubahan lagi. Baik, sekarang khutbatul hajah, khutbah yang namanya khutbatul hajah. Karena sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa sallallahu alaihi wasallam yastaftihu khutbatahu, membuka khutbahnya, wa mawaidahu dan nasihat-nasihatnya, wa durusahu dan pengajaran-pengajaran beliau bihadhil khutbah, dengan khutbah ini. Allati urifat bismi, yang dikenal dengan nama khutbatul hajah. Jadi ketika Nabi khutbah atau memberikan nasihat atau memberikan pengajaran, biasa beliau buka dengan khutbah ini yang namanya khutbatul hajah. Dan berikut adalah nasuha, inilah ya nasnya. Innal hamdalillah ya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Perlu terjemahkan? Insyaallah sudah je, antum sudah tahu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi ya atau wa khairal huda ya huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu khutbahnya, khutbatul hajah. Wa man ta'ammala, ini kemudian ada perkataan di sini dari Al-Imam Ibnu Qayyim ya. Nomor 3. Wa man ta'ammala, barang siapa yang memikirkan atau merenungkan khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khutbah ashabihi dan khutbah sahabat-sahabatnya, wajadaha kafilatan, dia akan mendapati khutbah-khutbah tersebut kafilatan, telah mencakup bibayanil huda wa tauhidi, ya, mencakup penjelasan tentang petunjuk dan tauhid, wa dzikri sifati rabbi jalaluh, dan tentang penyebutan sifat-sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, ya, di khutbatul hajah tadi. Wa usulul iman al-kulliyah, dan juga mengandung pokok-pokok keimanan al-kulliyah, ya, yang secara umum, ya, pokok-pokok keimanan secara menyeluruh, kulliyah. Wa da'wati ila Allah, dan dakwah menyeru kepada Allah, wa dzikril alaihi ta'ala, dan penyebutan tentang nikmat-nikmat atau karunia Allah taala, allati tuhabbibuhu ila khalqihi, yang mana itu membuat Allah mencintai hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Wa ayamihi allati tukhawifuhum min ba'sihi, dan mengandung juga hari-hari, penyebutan tentang hari-hari yang Allah tukhawifuhum, menakut-nakuti hambanya dari hari tersebut. Wal amri bi dzikrihi wa syukri ladzi yuhabbibuhum ilaihi, dan penyebutan tentang dan perintah untuk berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah yang menjadikan mereka mencintai Allah. Wa yadhkuruna min 'azamatillah, dan juga ada penyebutan tentang keagungan Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah. Ma yuhibbuhu ila khalqihi, yang membuat Allah mencintai hamba-hambanya. Wa ya'muruna min ta'atihi, dan memerintahkan untuk taat kepada Allah, ya, wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah, wa dzikrihi, ya, dan berzikir kepada Allah, yang hal tersebut membuat Allah, ya, yang membuat mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga apa? Fayansarifu as-sami'una, sehingga keluar atau berlalu
atau pulang orang-orang yang mendengarkan khutbah itu waqad ahabbahum, ya, dan mereka telah mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi keluar dari masjid setelah mendengarkan khutbah, apa hasil yang mereka dapatkan? Mereka mencintai Allah, mencintai ketaatan, dan Allah pun mencintai mereka. Itu harusnya yang didapat dalam khutbah. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yukatsiru ay yakhutuba bil Quran. Beliau memperbanyak berkhutbah dengan membaca Al-Qur'an, itu. Ya. Dan surat Qaf, ya, beliau pernah berkhutbah cuma membaca surat Qaf saja. Boleh antum khutbah ambil surat pendek misalnya dalam juz 30 tentang, ya, juz 30 itu Masya Allah isinya kan tentang akidah semua rata-rata, tentang hari kiamat, terus disyarah pendek-pendek, ya. Masya Allah. Kemudian, ya, qalat, berkata Ummu Hisham binti Al-Harith bin Nu'man, ma hafidtu Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yakhtubu biha alal mimbar. Kata Ummu Hisham, tidaklah aku menghafal surat Qaf itu kecuali dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Hisham itu bisa hafal surat Qaf hanya karena mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu biha alal mimbar. Yakhtubu biha alal mimbar, sering berkhutbah dengan surat Qaf di atas mimbar. Berarti bukan cuma sekali. Seringnya mendengar Nabi berkhutbah dengan surat Qaf, maka Ummu Hisham jadi hafal surat Qaf, seperti itu. Seperti antum cerita kemarin, ada khatib yang dia selalu ulang-ulang khutbahnya. Enggak apa-apa. Sampai beliau hafal. Berarti kan bermanfaat. Yang penting isi khutbahnya benar. Yang bahaya kalau isinya syubhat, apalagi yang jelas-jelas batil, orang jadi hafal itu, ya. Tidak masalah. Ya, Jumat ini antum di khutbah di masjid tersebut, antum pendek saja. Bulan depan diundang lagi, bawakan lagi itu. Orang jadi hafal. Ya. Jadi hafal poin dari apa yang aku ingin sampaikan. Baik. Wujubul insat wa hurmatil kalam asna'il khutbah. Wajibnya diam dan haramnya berbicara di tengah-tengah khutbah. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah amsit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Jika kamu ucapkan kepada temanmu pada hari Jumat, diam. Jadi yang bercerita teman kita cuma nyuruh dia diam. Padahal imam sedang berkhutbah, kata Nabi, faqad laghauta, sungguh engkau telah berbuat sia-sia, ya. Di situ ada bintang, lihat, laghauta ai al-laghu huwal kalamul batil. Lagu itu adalah kalam yang batil. Lagu, makanya jangan berlagu, ya, menyanyi, ya, bermusik. Lagu maksud dalam hadis tadi adalah perkataan yang batil. Itu mengurangi pahala sholat Jumat, bahkan bisa menggugurkan pahala sholat Jumat. Sholat Jumatnya sah, dia tidak perlu ulang, tapi dia pahala gugur kalau bicara. Padahal dia nggak bicara, dia cuma negur temannya yang bicara. Nah, para ulama menjelaskan, kalau memang sangat diperlukan, boleh dengan isyarat, ya, boleh dengan isyarat, ya. Ada asar dari sahabat Ibnu Abbas, tapi di mana Allah SWT. Intinya boleh isyarat, ya. Karena terlalu ribut misalnya, nah, gitu, boleh dengan isyarat. Nah, makanya tadi kan faedah. Ada orang Arab Badui datang untuk berbicara kepada Nabi. Faedahnya boleh jamaah sholat Jumat itu ketika khutbah boleh berbicara dengan khotib, boleh. Yang dilarang itu berbicara sesama jamaah. Kalau dia berbicara dengan khotib, baik khotib yang memulai pembicaraan, seperti yang kemarin di sholat tahiyatul masjid kan Nabi yang mulai pembicaraan, bertanya, ya fulan as-sholaita, apa kamu sudah sholat? Atau dari jamaah yang berbicara kepada imam lebih dulu, boleh. Ya, itu tidak berbuat yang sia-sia. Ya, tidak masalah. Nah, sehingga kalau terjadi keributan dalam masjid, itu imam boleh yang mendiamkan. Ya, boleh. Misalnya ribut kan anak-anak, jamaah kan tidak mungkin, nanti jamaahnya tidak boleh berbicara. Maka boleh imam yang suruh diam. Apa dia memotong khutbahnya? Anak-anak diam dulu, masya begitu. Dia khutbah, diam. Anak-anak diam, ya.
Kalau ada haja boleh, kata para ulama. Seperti tadi Nabi bicara dengan siapa? Sedang khutbah, dipotong oleh orang Arab tadi, Badui yang datang minta hujan. Nabi potong, ya. Masih datang minta, Nabi berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Jadi imam, biar kalau antum diam, nanti jamaah yang tegur. Nah, mereka akhirnya terjatuh dalam perbuatan yang sia-sia. Apalagi yang tidak paham. Boleh menegur anak-anak yang diribut, anak-anak masuk ke masjid misalnya begitu. Bimada tudrikul jamaah. Dengan apa seorang bisa dikatakan mendapatkan jamaah salat? Ya. Beliau mengatakan, salatul jumu'ati raka'atani fi jama'atin. Salat Jumat itu 2 rakaat dalam dilaksanakan secara berjamaah. Faman takhallafa anil jumu'ati mimman la tajibu alaihil jumu'ah aw kana ma'dhuran shalat dhuhra 4 rakaat. Nah, orang yang ketinggalan salat Jumat dari mereka-mereka yang tidak wajib sholat Jumat, atau orang yang mendapatkan uzur tidak sholat Jumat, maka dia sholat zuhur 4 rakaat. Yang tadi tidak sholat Jumat yang 5 golongan, atau orang yang ada uzur yang lain. Waman adraka raka'atan ma'al imam faqad adrakal jumu'ah. Nah, barang siapa yang dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia sudah dapat sholat Jumat. Jadi dapat 1 rakaat. Nah, kapan dapat 1 rakaat? Ketika dia masuk, maksimalnya ketika bisa ruku bersama imam. Itu kita sudah bahas kemarin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan min sholatil jumu'ati faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat Jumat, sungguh dia telah mendapatkan salat. Ya. Jadi kalau antum datang, misalnya masbuk, ya, datang imam sudah ruku di rakaat kedua. Rakaat kedua sedang ruku, antum masuk bisa ruku bersama imam di rakaat kedua, maka dianggap dapat sholat Jumat. Berarti antum tinggal nambah berapa rakaat? 1. Ya, tinggal nambah 1 rakaat. Karena antum masbuk, ya. So, kebangetan masbuknya ini, sudah ada khutbah masih masbuk lagi. Kan lama. Dia datang imam sudah bangkit dari ruku, rakaat kedua. Nah, imam sudah bangkit, sami Allahu liman hamidah, dia tidak dapat rukuk bersama imam. Atau gerakan yang lebih di atasnya, ya sudah sujud, sudah duduk tahiyat akhir misalnya. Berarti dia tidak dapat salat Jumat. Maka dia langsung ikut imam, tapi setelah itu dia menyempurnakan berapa? 4 rakaat. Dia niat salat zuhur. Karena dia sudah dapat salat Jumat. Sudah dapat 1 rakaat bersama imam. Ya. Jadi dia langsung niat salat zuhur. Jadi dia sempurnakan 4 rakaat. Nanti jamaah yang lain dia, kenapa dia sholat 4 rakaat? Aduh, ajaran apa ini lagi? Sholat Jumat kong dia 4 rakaat ini, ya kan mereka masih berzikir, apa kan belum pulang, atau sholat 4 rakaat. Ya sudah. Bilang so itu belajar Pak. Ini kata Nabi, barang siapa yang dapat 1 rakaat dari sholat Jumat, dia dapat sholat Jumat. Berarti dia tinggal sempurnakan 2 rakaat. Kalau enggak, berarti dia langsung berganti sholat zuhur. Dia sholat 4 rakaat. As-sholatu qoblal jumu'ati wa ba'daha. Nah, sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Apakah ada qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat? Dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah, tsumma atal jumu'ata, fa shallama qudira lahu, tsumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, tsumma yusalli ma'ahu, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra fa fadlu 3 ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, hadis tadi ini ya, kemudian dia datang untuk sholat Jumat, kemudian dia sholat sesuai apa yang dimampukan bagi dia, ya. Kemudian dia diam sampai imam selesai khutbah, kemudian dia sholat bersama imam, maka akan diampuni baginya antara 2 Jumat tersebut dan ditambah 3 hari. Nah, faman jaa, maka kata Syekh, barang siapa yang datang sebelum sholat Jumat, falisolli, maka dia sholat masya'a min ghairi hasrin. Dia sholat sesuai kehendaknya tanpa ada batas. Ya. Jadi antum datang jam 11 misalnya, ya sholat 2 rakaat, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sesuai kemampuan antum, gitu. Dan ini kata para ulama yang sunnah. Yang sunnahnya ini, ya, bukan membaca Al-Quran. Tapi tidak terlarang juga untuk baca Al-Quran. Tapi kalau yang sunnahnya adalah sholat 2 rakaat terus,
salam 2 rakaat, salam 2 rakaat sampai imam keluar. Imam sudah keluar naik mimbar, stop, ya. Itu batasnya. Barang siapa yang datang sebelum Jumat, maka dia sholat sesuai kemauannya. Hatta yakhruja imamuhu, sampai keluar imamnya. Ya, khatibnya keluar. Imama, ya, amma ma yu'raful yaum. Adapun kata Syekh ini perkataan saya, penulis. Adapun yang dikenal pada hari ini sebagai sholat qabliyah Jumat, ya, fa mimma la aslalahu, maka enggak ada asalnya. Ya, enggak ada asal. Enggak ada hadisnya, ya. Yang dhaif pun enggak ada. La aslalahu itu. Kalau hadis dhaif ada usulnya, ada sanadnya yang diteliti oleh para ulama sehingga mereka menghukumi ini sanadnya dhaif. Tapi ada sanadnya. Kalau ini la aslan ada. Tiba-tiba muncul begitu. Fa inna minal ma'lum, ya, enggak ada. Jadi kalau di masjid kita biasanya kan setelah azan toh, azan, ya, mereka sholat 2 rakaat. Azan itu sudah azan yang masuk waktu sholat 2 rakaat, baru imam naik mimbar, baru azan lagi, baru khutbah. Nah, itu yang dikenal dengan qabliyah Jumat katanya. Itu kata Syekh la aslalahu. Fa inna minal ma'lum, karena sudah kita tahu, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha Bilalun minal azan, ketika Bilal sudah selesai azan, akhadha fil khutbah, Bilal langsung mulai khutbah. Ketika Bilal selesai azan, langsung khutbah. Jadi enggak ada lagi salat 2 qabliyah Jumat. Walam yakum ahadun yarka' rakaatain, dan tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri salat 2 rakaat sama sekali, albattah. Ketika Bilal sudah azan dan langsung khutbah Nabi. Enggak ada seorang pun sahabat yang berdiri untuk salat 2 rakaat. Walam yakun illa adzanun wahid, dan tidak ada azan kecuali 1 azan. Kata beliau, tidak ada, cuma 1 azan hari Jumat itu. Famata kan yusalluna sunnata, lalu kapan mereka akan sholat sunnah? Kan? Azan di zaman Nabi cuma 1 kali azan. Jadi Nabi keluar, Bilal azan, Nabi keluar naik khutbah, naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi salam, Nabi duduk. Bilal azan, cuma 1 kali itu azan. Habis Bilal azan, Nabi langsung khutbah. Lalu kapan sholat qabliyah Jumatnya? Kapan qabliyah Jumat? Tidak ada. Adapun sholat yang tadi itu kan sebelum masuk waktu Jumat, itu bukan sholat qabliyah Jumat. Yang antum datang terus sholat 2 rakaat salam, itu bukan qabliyah Jumat karena sebelum azan Jumat. Ya, itu bukan sholat qabliyah Jumat. Jadi nggak ada kata Syekh. Kapan sholat qabliyah Jumat ke tempat itu di mana? Habis Bilal azan, Nabi langsung khutbah. Itu yang qabliyah, tidak ada, ya. Saya nukil perkataan ini, ya. Di zaman Utsman bin Affan, mana ada pembahasan azan, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar dan Umar, azan itu cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali. Ya. Kemudian ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ketika sudah banyak manusia sudah tersebar, maka beliau berijtihad, beliau membuat azan, ya, 2 kali. 3 kali kalau tambah qomat. Kalau qomat itu disebelahkan dengan azan. Maka terjadi azan 3 kali. Maksudnya azan yang 2 kali dengan 1 kali yang qomat nanti itu. Ya. Dari Sa'id bin Yazid qala, dia mengatakan, innal adzana yaumal jumu'ati kana awwaluhu hina yajlisul imamu yaumal jumu'ati alal mimbar fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Azan itu dikumandangkan, ya, itu ketika imam duduk di atas mimbar. Ya. Tidak ada azan yang mendahuluinya, tidak ada. Yang sekarang kita kan azan dulu, imam naik mimbar baru azan. Ya, dahulu kata beliau, azan itu ketika Nabi sudah naik mimbar baru azan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Abu Bakar juga begitu. Nanti beliau naik mimbar baru azan pada hari Jumat. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, begitu juga.
ketika di kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah mulai banyak manusia. Fa amara Utsmanu yaumal jumu'ati bil adzanis tsalis, maka Umar memerintahkan untuk azan yang ketiga. Maksudnya itu azan 2 kali dan qomat 1. Azan yang ketiga. Azan yang pertama itu kapan? Sebelum khatib naik mimbar, ya. Dan juga bukan di masjid, fa adzana bihi ala zawra'i, dan azan yang pertama itu, ya, yang azan yang sebelum khatib naik mimbar itu dilaksanakan di Zawra. Zawra itu anda lihat syarahnya, itu adalah tempat yang tinggi di dekat pasar. Ternyata bukan di masjid. Berarti salah juga praktek kita seperti ini, ya. Tempat yang tinggi di dekat pasar untuk mengingatkan orang-orang ini sebentar lagi semua sholat Jumat. Karena manusia sudah banyak, ya, dan mungkin bisa jadi mereka lalai. Nah, sehingga itu terjadi, dan pada saat itu memang tidak ada sahabat yang, ya, dikatakan di sini tidak ada sahabat yang mengingkari perbuatan Utsman tersebut. Nah, kemudian Syekh Albani ia mengomentari hal tersebut. Syekh Albani rahimahullah taala mengomentari tersebut. Beliau mengatakan anna sunnatul adzan al-wahid lil jumu'ah, ya, sesungguhnya yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu azan 1 kali pada hari Jumat, ya, tambah qomat berarti 2 kali. Hina julusul imam, ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Wa amma filul Utsman radhiyallahu, adapun perbuatan Utsman radhiyallahu anhu fala yuhsinu al-iqtida'uhu bihi fi asrina, maka perbuatan Utsman yang menambah azan tadi itu tidak lagi pas atau tidak lagi cocok dilakukan pada fi asrina hadza, pada zaman kita sekarang. Kenapa kata Syekh Albani? Karena ilahnya itu makul, alasan atau sebab Utsman melakukan hal tersebut logis, ya, untuk memberitahukan manusia yang sudah tersebar, ya, banyak, itu memberitahukan bahwasanya, ya, sholat Jumat akan segera didirikan, ya, untuk menyambung kepada mereka suara azan yang ada di Masjid Nabawi. Makanya azannya bukan di masjid. Dulu kan belum ada speaker, ya, dan sudah lebih luas kota Madinah. Kalau mengandalkan azan di masjid, yang di pinggir-pinggir nggak dengar. Maka Utsman menyuruh tambah azan, dan tempatnya di dekat pasar, bukan di masjid lagi ternyata, ya. Jadi praktek kita azan di masjid pun kalau kita mengatakan ikut Utsman salah, ya, seperti itu. Itu alasannya kata Syekh Albani untuk menunjukkan untuk, ya, fa'arada ilamahum, untuk Utsman ingin memberitahukan manusia bidukhuli waqti shalah, bahwasanya waktu salat sudah akan masuk, seperti itu. Akan tetapi zaman sekarang kata Syekh Albani, tidaklah seorang melangkah melainkan dia pasti akan mendengarkan azan, ya. Ya, saya terjemahkan, ya. Dia pasti akan mendengarkan karena di atas mimbar, bahkan kata beliau waqad wudi'a alaihi al-alati al-mukabbirah. Bahkan telah diletakkan di mimbar-mimbar masjid alat mukabbirah lil aswat, pembesar suara, pengeras suara, speaker, toa. Itu zaman sekarang sudah ada, maka alasan itu sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang. Ya, ijtihadnya Utsman sudah tidak berlaku zaman sekarang. Ya, itu memang ada masalah dahulu karena azan tidak sampai di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Kata Syekh Al-Albani, maka itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang yang masjid-masjid sudah menggunakan pembesar suara. Maka barang siapa yang masih menerapkan azan ini, kata Syekh Al-Albani, maka dia mukhalifan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, maka dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, ya, Abu Bakar dan Umar. Apalagi kata Syekh Albani, sekarang juga telah tersebar banyak as-sa'atu ad-dabtil waqti, ya. Jadwal waktu salat sudah tersebar. Orang sudah tahu, ya kan? Dulu kan waktu sholatnya apa? Lihat matahari. Bisa jadi orang lalai, nggak tahu ini lagi asik-asik jualan, loh ternyata matahari sudah condong. Nah, sekarang jadwalnya sudah jelas, sudah ada jam mekanik, sudah tahu waktu sholat Jumat jam 12:05, sudah siap-siap.
Ya, sudah ada mukabbiratus saut, pembesar suara. Maka alasan ya perbuatan Utsman itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Ya, maka kita kembali berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan di sini dibawakan ya perkataan Ibnu Umar ya yang dia mengingkari perbuatan Utsman tadi yang menambah adzan. Ya, dia mengatakan inna makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza su'adal mimbaro adzana Bilalun fa idza faragha Nabi sallallahu alaihi wasallam an khutbatihi aqama sholata wal adzanul awwal bid'ah. Kata Ibnu Umar ya, Nabi itu ya naik mimbar, kemudian Bilal berazan ya. Bilal itu azan hanya ketika Nabi sudah naik mimbar. Ya. Fa idza faragha, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbahnya, aqama shalah, maka segera didirikan salat. Wal adzanul awal, dan maka azan tambahan yang pertama itu bid'atun, kata Ibnu Umar, bid'ah. Ya. Isnadul sahih akhrajahu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Ya, itu kata Ibnu Umar tentang azan yang tambahan tadi. Ya. Wallahu alam, perkataan Syekh Albani tadi patut dipertimbangkan ya, karena memang lihat alasannya Utsman melakukan itu apa. Ternyata sudah tidak ada di zaman sekarang alasan tersebut. Bahkan azan itu sudah masuk ke kantong-kantong kita. Apa? Di HP sudah ada pemberitahuan waktu sholat ya. Maka orang ya tidak kecil kemungkinan orang itu tidak tahu waktu sholat atau lalai seperti itu. Kalau dulu kan matahari. Kita sekarang saja kalau nak lihat jam, coba bisa tentukan jam berapa ini. Jangan-jangan sudah zawal matahari, ya kan? Jangan-jangan sudah lewat, kita nggak tahu. Tapi kalau udah azan, ya, sekarang setengah 12, oh masih lama. Nah, kita tahu waktu sholat jam 12 lewat sekian. Kalaupun kita mau tetap berpegang dengan perbuatan Utsman, maka salah juga kalau azannya ya, di masjid. Azannya ternyata tidak di masjid, ya di tempat. Karena untuk menyambung suara azan dari masjid, masa di masjid juga? Nah, kan begitu. Maka Utsman azannya di dekat pasar, di tempat orang-orang yang akan lalai dari sholat Jumat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, sholat qobliyah tidak ada ya, tidak ada. Adapun wa amma ba'daha, adapun sholat ba'diyah, fa insya'a shalla arba'an au itsnaini. Maka kalau dia mau, dia boleh salat 4 rakaat ba'diyah Jumat atau 2 rakaat boleh. Itu ada sunnahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika kalian salat Jumat, maka salatlah sunnah setelah salat Jumat itu 4 rakaat. Dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifu fayusalli rak'ataini fi baitihi. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat Jumat ya tidak salat Jumat sampai beliau ya selesai. Tidak salat 2 rakaat sampai beliau selesai salat Jumat. Fa yusalli rak'ataini fi baitihi, maka beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Jadi salat sunnah ya. Kemarin pernah disebutkan fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illal maktubah ya. Sebaik-baik salat ya sunnah bagi seorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Jadi boleh salat 2 rakaat ya atau 4 rakaat. Bisa di rumah, bisa di masjid. Baik. Adab yaumul Jumat, adab hari Jumat. Nah, kita cukupkan dulu di sini ya. Allah Ta'ala. Nanti kita sambung pada ahad depan insyaallah.